Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Adapun yang sedang sakit, semoga diberi ketabahan dan kesembuhan, diangkat penyakitnya dan diberi kelancaran dalam ikhtiar berobat. Oke, melanjutkan video kemarin tentang vaksin imunisasi COVID-19 yang part 2. Ini dikarenakan banyak teman-teman yang menanyakan efek dari setelah vaksin, atau ada yang menanyakan gimana rasanya setelah disuntik vaksin. Nah, pada kesempatan ini akan saya sampaikan testimoni saya ya, sehabis disuntik vaksin. Jadi pada tanggal 18 Maret hari Kamis itu kan disuntik vaksin. Jadi setelah disuntik itu, kemudian 30 menit kemudian diobservasi, kemudian suruh cek lagi, itu dicek tensinya dan dicek apakah ada keluhan seperti lemas, gemetar, sesak napas atau tensi yang tinggi, karena pada saat itu kemudian dicek tensi, yang akhirnya itu dicek tensi. Setelah semua dirasa baik, tidak ada keluhan dan tensinya bagus, maka selesai vaksinasi dosis pertama, selesai. Jadi untuk observasi selanjutnya, maka dari tim medisnya menyampaikan bahwa nanti 3 kali 24 jam. Jadi 3 kali 24 jam dari suntik itu diobservasi di rumah ya, artinya di rumah. Nah, diobservasi nanti ada keluhan atau ada efek samping, gejala klinis. Jadi setelah disuntik itu kita akan diberi checklist ya, checklist seperti ini: manifestasi kejadian ikutan, keluhan, gejala klinis. Ada beberapa poinnya, poin keluhan. Nah, saya bacakan sekilas ya. Jadi ini dipantau, diobservasi 3 kali 24 jam. Jadi karena ini sudah saya suntiknya tanggal 18 hari Kamis, ini sudah hari Rabu. Jadi sudah ada lebih dari 3 kali 24 jam. Saya kira ini cukup valid ya. Jadi gejala klinis keluhan, pertama bengkak pada lokasi penyuntikan, pendarahan pada lokasi penyuntikan, yang ketiga pendarahan lain, yang keempat kemerahan lokal di area suntikan, yang kelima kemerahan tersebar di bagian tubuh yang lain. Jadi tidak cuma di bagian yang disuntik, tapi di bagian tubuh yang lain. Yang keenam gatal, yang ketujuh bengkak pada bibir atau kelopak mata atau kemaluan. Yang selanjutnya adalah bentol disertai gatal. Seterusnya adalah muntah, diare, pingsan atau sinkop, kejang, sesak napas, demam tinggi lebih dari 39 derajat Celcius lebih dari 1 hari, pembesaran kelenjar aksilia. Kalau nggak salah kelenjar aksilia itu kelenjar ketiak ya. Jadi kalau Jawanya itu jarem, nyangklak ya, nyangklak di kelenjar
ketiak itu menjendol. Yang terusnya kelemahan atau kelumpuhan otot lengan, jadi lengannya jadi lemes. Yang terusnya kesadaran menurun, terus lain-lain. Jika ada keluhan, ada keterangannya ya, jika ada keluhan dan gejala klinis seperti di atas, segera hubungi ini ada IGD rumah sakit di daerah kami, dan ada kontak nomor WA-nya. Sekedar informasi, jadi waktu screening awal, nama saya ya, ini tensi darah 121/83, suhunya 36,7. Saya disuntik jam 13.34. Nah, ini ada keterangan CKD HD rutin. Kemudian setelah diobservasi, setelah suntik 30 menit setelah disuntik, ini jam 14.07. Oke, 30 menit 13.34, ini 14.07. Tensi darah 111/68. Bagus, tensinya bagus ya, tidak ada keluhan juga. Dan setelah 3 kali 24 jam sampai saat ini berapa hari? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Sampai hari Rabu ini memang secara keluhan sesuai dari checklist ini nggak ada ya, pada diri saya itu nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Ya memang mungkin penerimaan dari setiap individu atau setiap orang itu beda-beda ya, tapi kebanyakan teman-teman itu pada menyampaikan, tapi cuma sekedar untuk ngobrol-ngobrol aja. Efeknya itu jadi mudah ngantuk dan cepat lapar. Saya juga merasakan seperti itu. Artinya kadang saya itu ada rasa kantuk yang tiba-tiba, kemudian cepat pengen makan terus. Tapi kayaknya ini juga bukan gejala yang cukup serius ya, karena makin kesini makin tanpa diobati, artinya tanpa ada pengobatan pun, makin kesini itu hilang rasa kantuk itu, sering ngantuk itu hilang sendiri. Jadi saya sampaikan bahwa efek samping dari suntik vaksin itu untuk diri saya sendiri, pasien komorbid, pasien cuci darah, itu alhamdulillah tidak ada. Dan setelah suntik kita akan diberi kartu, karena ini suntik kan harus 2 dosis ya, 2 kali dosis. Ini kan tanggal 18 itu yang dosis pertama, dan nanti 14 hari lagi dari suntik pertama itu, jadi tanggal 1 April akan disuntik dosis kedua. Kita akan dapat kartunya. Nah ini, jadi ini informasi data diri, kemudian ini informasi dosis pertama tanggal 18 Maret 2021, tempat imunisasi RS Nas, terus nomor batch kita nggak tahu ya, ini nomor kode kotaknya atau kode obatnya, kemudian kode vaksinnya atau apa, kemudian ini para petugas, jam disuntik 13.34. Kemudian dosis kedua nanti akan diberikan tanggal 1 bulan 4, 1 April 2001. Tempatnya mungkin menyusul ya, menunggu, karena
bisa ada perubahan, bisa juga di tempat yang sama. Itu kira-kira jadi kayak gini kartu imunisasinya. Oke, itu saja teman-teman, sekedar sharing dari saya. Jadi saya simpulkan bahwa testimoni saya sebagai penderita gangguan ginjal, CKD-HD rutin, pasien cuci darah tapi sudah cuci darah rutin, saya menjalani vaksin, alhamdulillah tidak terjadi dampak atau efek samping yang berarti. Jadi alhamdulillah lancar, dan menunggu untuk penyuntikan dosis kedua. Begitu teman-teman, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.